kita nikmati sebuah perjalanan kretek yang terrefleksikan dalam lagu Sluku-Sluku Bathok yang diaransemen oleh teman-teman Suluk Tajuk Menara. Oba
sluku bathok bathoke ela elo siromo menyang Solo oleh-oleh payung muta sluku bathok bathoke ela elo siromo menyang Solo oleh-oleh payung muta mak jentit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek obece mak jentit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek obece Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillahirrahmanirrahim baribatan bitawani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillahirrahmanirrahim daibatan bitawani Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sosialisasi cukai. Kita persilahkan Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Pak As untuk menempati ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cukai kami kira semuanya sudah mengerti. Wayah adem, enaknya memang karo udud, rokok yang ada pita cukainya. Kalau ingin negara ini kaya, banyaklah merokok. Karena cukainya mahal. Jadi Kudus di bawah kantor Cukai Kabupaten Kudus itu store ke APBN 37,5 triliun. Kalau jenengan menaikkan 1 kali, jadi kalau hari ini rokoknya baru 1 pak per hari, ditingkatkan menjadi 2 pak. Berarti Kudus bisa setor 75 triliun dalam 1 tahun, kan begitu. Nah, di bawah kantor pajak Kudus. Makanya sebetulnya kalau mau kaya gampang negara ini. Mau kaya gampang, cuma sayangnya uang itu tidak full kembali ke Kudus. Kudus hanya mendapatkan bagian 30
238,5 miliar untuk tahun 2023. Kalau tahun 2022 ini hanya 174 miliar. Jadi diharapkan nanti ke depan untuk kegiatan dana bagi hasil cukai untuk kegiatan seni budaya, sosialisasi melalui kegiatan seperti ini diharapkan nanti bisa kita tingkatkan, di samping mensosialisasikan tentang cukai juga meningkatkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus. Berikutnya, untuk tahun 2023 APBD sudah kita sahkan. Besok pagi sudah hasil evaluasi gubernur sudah kita rapatkan, sudah selesai. Artinya proses APBD 2023 sudah final. Sudah final. Alhamdulillah 15% kita dari dana cukai tahun 2023 sudah kita belanjakan untuk infrastruktur yang kemarin tidak bisa. Alhamdulillah bisa tahun 2023. Kegiatan seperti ini Pak Jalil masih ada, nanti bisa show di 9 kecamatan ini kalau mungkin kan semakin oke nanti. Nah, tinggal nanti mohon izin Pak Bupati biar masyarakat Kudus semakin paham tentang keberadaan Menara Kudus, dan tentunya ini di era digital, di era yang sudah serba peningkatan IT ini dengan perkembangan teknologi informasi, tentunya jangan sampai ini kalah dengan perkembangan teknologi informasi. Tentunya harus berkembang. Terus mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Kudus kota kretek tapi tidak punya tanaman tembakau. Yang punya pabrik produksi rokok. Maka dari itu di Kudus ini sebetulnya memberikan kontribusi ke pusat atau penyumbang devisa itu sangat luar biasa banyak. Sampai 37,5 triliun. Itu kalau kita bisa kelola sendiri, per bulan itu di atas 3 triliun. Itu orang nganggur di Kudus bisa terbayar semua. Orang nganggur sa Kudus paling 1 triliun dalam 1 bulan. 1 bulannya untuk pembangunan infrastruktur, yang 1 triliun juga untuk belanja pegawai beserta hibah. Itu wis mencukupi Pak. Kita tidak usah dapat DAU, DAK maupun dana insentif atau Banggup tidak apa-apa. Kalau itu bisa kita kelola sendiri. Tapi karena yang merokok itu bukan hanya orang Kudus, seluruh Indonesia Raya ikut menikmati rokok yang diproduksi dari pabrik yang ada di Kabupaten Kudus. Kudus hanya mendapat bagian, karena ini kebijakan dari pemerintah pusat. Setelah kita transfer ke sana, anggaran itu kembali ke Provinsi Jawa Tengah 2% dari 37,5 triliun. Uang itu ditransfer untuk apa? Semua kabupaten, kota dikasih. Besar kecilnya tidak sama. Yang paling banyak Kabupaten Kudus. Kudus kemarin mendapatkan 174. Tapi di tahun 2023 ini akan naik menjadi 3%, sehingga Kudus nanti di 2023 akan mendapatkan 235
Kelipan, ya. Ya, 385. Itu. Dan peruntukannya ini yang memang bermasalah sejak ada COVID. Ketika sebelum COVID, kita masih pakai PMK nomor 7 2020. Separuh bisa untuk block grant, artinya bisa untuk pembangunan infrastruktur. Lebih fleksibel untuk hibah, pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain. Separuhnya lagi diperuntukkan lebih spesifik, yaitu untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Tapi setelah ada COVID, 2020 bulan Desember, turun PMK baru, Peraturan Menteri Keuangan baru, yaitu Peraturan Menteri 206. Diatur semuanya yang pada intinya tidak bisa lagi untuk infrastruktur. Diperuntukkan oleh BLT, khususnya untuk buruh rokok. Maka di tahun 2021 kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan rusak, infrastruktur rusak, jembatan pada rusak tidak bisa bangun, lampu pada mati juga tidak bisa bangun. Karena bahkan anggaran rutin yang dulu diambilkan dari DBHJAT itu, yang dulunya memang bisa, ternyata setelah PMK 206 turun itu akhirnya ditarik kembali, tidak bisa kita laksanakan. Akhirnya anggaran rutin pun, jalan pada rusak, melegong dan lain-lain pun tidak bisa kita perbaiki. Upaya kita, saya dengan Pak Ketua Dewan menghadap Bu Menteri, Pak Dirjen Keuangan, supaya PMK ini ada kelonggaran. Paling tidak ada infrastruktur berapa persen. Tapi ternyata pada saat itu belum boleh diperbolehkan karena masih ada COVID, untuk penanganan COVID. Di tahun 22 turun lagi PMK baru, yaitu PMK 215. Peruntukannya hampir sama, 11-12. Yaitu untuk BLT 50%. 30% untuk BLT buruh rokok, 20% untuk di Disnaker, yaitu untuk kepelatihan, untuk perluasan SEHT, dan juga untuk maintenance yang ada di sana, untuk anggaran rutin. 40% untuk kesehatan. Untuk kesehatan apa saja termasuk adalah untuk penanganan stunting, untuk vaksinasi, juga untuk COVID-19. Yang kedua, untuk fasilitas kesehatan, perbaikan, termasuk perbaikan puskesmas, rumah sakit juga, untuk alkesnya juga. Supaya penanganan di bidang kesehatan bisa lebih maksimal. Untuk selanjutnya, untuk DBHJAT, yang kita bayarkan bagi keluarga yang tidak kurang mampu. Itu kita bayarkan semua. Yang sekarang kemarin kita dapat UAC penghargaan karena kita sudah 95,4% yang sudah kita tercover terkait masalah di BPJS-nya. Terus yang selanjutnya untuk apa? Untuk sosialisasi seperti ini. Untuk operasi juga. Maka dari itu pemerintah memberikan fasilitas seperti kawasan industri hasil tembakau yang sekarang ini ada di Megawon, yang tujuannya adalah supaya bisa lebih terkoordinir atau disewakan bagi pengusaha rokok kategori kecil dan menengah. Supaya lebih bisa dipantau, dimonitoring, dikoordinir, dan ini salah satunya bagaimana kita menghindarkan rokok ilegal. Jadi pemerintah memfasilitasi dan kontraknya juga murah di situ. Paling 1 tahun sekitar 7 juta atau berapa. Itu berupa pabrik itu. Di situ sudah ada fasilitasnya, kamar mandi,
toilet, dan lain-lain. Karena di situ kurang, ini pun ada perluasan namanya SIHT. Rencana akan kita bangun yang kita punya fasilitas di dekat Polres sana. Akan kita bangun mungkin lebih besar dan lebih banyak, karena sekarang ini waiting list yang ada 17 orang calon pengusaha rokok itu yang sekarang belum mendapatkan tempat fasilitas. Rencana di 2023 nanti akan kita bangunkan. 22 miliar. Kemarin ada DES dengan kenaikan DPAJAT ini, termasuk Pak Asisten dengan Pak Ketua Dewan yang ke sana ya, kemarin dengan Bu Kadis ya, ke sana. Kelihatannya kita mendapatkan kelonggaran, ada sedikit yang bisa untuk kita manfaatkan untuk infrastruktur, itu mudah-mudahan itu. 38 miliar ya, kita dikasih kelonggaran untuk itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kudus di dalam pembangunan infrastruktur. Wah, tadi kalau saya mendengarkan anggaran dari Cukai ternyata besar sekali. Ning aturan-aturannya ya kadang ya bingungno dhewe nek diterapno ndek Kudus, Pak. Lah, seumpama ngono iku dibagi ndek per desa sak M ngono 120 desa. Berarti kan ya dicakno desa dhewe-dhewe ngono kan kepenak, Pak. Kira-kira seperti itu bisa enggak? Nggih, matur nuwun, langsung kula jawab mawon, Pak. Terkait anggaran cukai, itu kalau untuk budaya, katanya dibagi-bagi kalau bisa saya senang, Pak. Buat apa? Uang-uang itu tidak bisa tak sahi. Dibagi-bagi untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira lebih bermanfaat. Tapi PMK-nya tidak berbunyi seperti itu. Seandainya kita nekat, hanya besok tidak dikasih DPAJAT lagi sih tidak apa-apa. Tapi reti-reti, aku dengan Pak Ketua Dewan, penyelenggarannya aku dengan Pak Ketua Dewan kan. Engko reti-reti dirantai caranya digorono kan malah susah. Tapi ini ada kelonggaran, tapi kelonggarannya baru hanya sedikit. Dan ini kita prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi belum bisa untuk itu. Kalau masalah kebudayaan nanti dari dana desa bisa Pak Inggi nanti. Monggo kami memberikan waktu, mempersilahkan kepada Bapak Ibu semuanya yang mau diskusi terkait dengan pengembangan pembangunan Kabupaten Kudus ke depan yang lebih baik. Tentunya silahkan datang ke kantor DPRD malam hari saja. Jadi saya di kantor sampai dini hari. Jenengan jagong nganti esok siap melayani. Kopi gratis, mulai ora disangoni. Nah, tapi upamane kepepet lembung ya tetap tak kei. Terima kasih. Malam ini kita tampilkan lagu pop, tetapi masih bergenre dakwah. Kita nikmati lagu satu sebagai simbol persatuan antara rakyat dan para pemimpinnya. Inilah lagu satu dari Suluk Tajuk Menara. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Tak ada
selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja. Ku sebut namamu di setiap hembus nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu di setiap Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku sebut ku namamu. mendengar, dengan matamu ku memandang, Ku dengan sebut telingamu namamu, ku ya. mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Wow, ku sebut